Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Maya. Semoga hari ini kalian tetap diberi kesehatan serta semangat dalam mengikuti daring. Nah, untuk hari ini Bunda akan menjelaskan tentang matematika bab 2 tentang penaksiran hasil operasi hitung. Yang kemarin kita sudah belajar tentang pembulatan. Hari ini kita akan belajar tentang penaksiran. Penaksiran hasil operasi hitung. Menaksir hasil operasi hitung artinya memperkirakan atau mengira-ngira hasil operasi hitung yang mendekati hasil sebenarnya. Langkah-langkah penaksiran: yang pertama, setiap bilangan dibulatkan ke nilai tempat tertentu. Dan yang kedua, jika nilai tempat lebih besar atau sama dengan 5, bilangan dibulatkan ke atas. Sedangkan jika nilai tempat kurang dari 5, bilangan dibulatkan ke bawah. Penaksiran itu ada 3 ya anak. Penaksiran ke ribuan terdekat, ke ratusan terdekat, dan ke puluhan terdekat, atau bisa ke puluhan ribu terdekat. Tapi kita belajar penaksiran ke ribuan terdekat dulu. Penaksiran ke ribuan terdekat itu setiap bilangan dibulatkan ke ribuan terdekat terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah dibulatkan, baru hasilnya ditambah, dikurangi, dikali, atau dibagi sesuai operasi hitung yang diberikan atau sesuai operasi hitung yang diperintahkan. Contohnya, taksirlah hasil dari 5.236 ditambah 6.589 ke ribuan terdekat. Nah, langkah yang pertama, buatlah tiap-tiap bilangan ke nilai tempat yang diinginkan terlebih dahulu. Karena perintahnya disuruh ke ribuan terdekat, maka soalnya kita bulatkan dulu ke ribuan yang terdekat. Contohnya 5.236 dibulatkan menjadi dibulatkan menjadi 5.000. Kemudian 6.589 dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 7.000. Nah, kalau sudah dibulatkan, langsung kita hitung hasilnya. Nah, kalau sudah dibulatkan ini ya, kita hitung hasilnya, yaitu 5.000 ditambah 7.000 yaitu 12.000. Jadi hasil dari penaksiran 5.236 ditambah 6.589 hasilnya adalah 12.000. Terus yang kedua, penaksiran ke ratusan terdekat. Setiap bilangan dibulatkan ke ratusan terdekat, kemudian baru dihitung. Ya anak-anak? Atau kemudian hasilnya baru ditambah, dikurangi, dikali, atau dibagi sesuai operasi hitung yang diperintahkan atau yang diberikan. Contohnya, taksirlah hasil 377 dikurangi 128 ke ratusan terdekat. Karena perintahnya ke ratusan terdekat, maka soalnya kita bulatkan ke ratusan terdekat. 377 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 400, sedangkan 128 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 100. Kemudian dari hasil pembulatan itu kita hitung 400 dikurangi 100 yaitu 300. Maka hasil taksiran dari 377 dikurangi 128 ke ratusan terdekat adalah 300. Nah, untuk yang ketiga, penaksiran ke puluhan terdekat. Setiap bilangan pasti dibulatkan dulu ke puluhan terdekat karena perintahnya ditaksir ke puluhan terdekat. Kemudian kalau sudah dibulatkan, baru kita hitung. Contohnya, taksirlah hasil dari 122 dikurangi 68 ke puluhan terdekat. Langkah pertama yang kita bulatkan apa? Soalnya. Jadi 122 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 120. Kemudian 68 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 70. Jadi kalau sudah dibulatkan, kita hitung 120 dikurangi 70 sama dengan 50. Maka hasil taksiran dari 122 dikurangi 68 ke puluhan terdekat adalah 50.
Jadi seperti itu ya anak-anak. Penaksiran itu pokoknya yang pertama dibulatkan dulu soalnya, kemudian baru kita hitung. Nah, kalau tadi kita sudah menaksir penjumlahan dan pengurangan, sekarang kita akan belajar penaksiran hasil perkalian dan pembagian. Cara menaksir hasil perkalian dan pembagian itu hampir sama dengan penaksiran penjumlahan dan pengurangan, yang mana dibulatkan dulu tiap bilangannya, kemudian ditaksir hasil operasi hitungnya. Contohnya, taksirlah hasil 36 dikali 21 ke puluhan terdekat. Karena perintahnya ke puluhan terdekat, maka soalnya dibulatkan ke puluhan terdekat. 36 menjadi 40, 21 menjadi 20. Jadi tinggal dihitung. Kalau sudah dibulatkan, dihitung 40 kali 20 yaitu 800. Maka hasil taksiran 36 dikali 21 sama dengan 800 karena ditaksir ke puluhan terdekat. Nah, penaksiran operasi hitung dalam kehidupan sehari-hari, ini maksudnya penaksiran operasi hitung dalam soal cerita. Langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Jadi, sudah pernah diajari ya di kelas 3 untuk soal cerita bagaimana cara kita menjawab, yaitu diketahui, ditanya, dan dijawab. Itu yang paling utama. Dan yang kedua, merencanakan strategi pemecahan masalah yang sesuai. Dan yang ketiga, menentukan model matematika yang sesuai dengan masalah. Maksudnya menentukan model matematika, entah itu dikali, dibagi, dikurangi, ataupun dikali. Terus kemudian melaksanakan langkah-langkah penyelesaian masalah yang telah direncanakan. Yang kelima, memeriksa kembali hasil yang diperoleh apakah sudah sesuai dengan yang ditanyakan pada soalnya atau belum. Nah, untuk tugasnya matematika hari ini supaya kalian paham penaksiran, kalian mengerjakan latihan 3 halaman 39 yang A saja. Yang A di situ kan menentukan penaksiran, ada 2 kotak. Ada 4 soal, ada 2 pertanyaan. Jadi nanti hasil pekerjaannya berjumlah 8. Jadi langsung ditulis jawabannya di buku di buku tulis matematika pakai cara dan hasilnya. Jadi tidak usah di kotak-kotak, boleh terserah kalian. Yang penting ada hasil penaksiran dan jawabannya. Ya, anak-anak. Jadi untuk tugas matematika hanya yang A saja. Ditulis di buku tulis matematika pakai cara. Jangan lupa menghitung hasilnya. Hasil apa? Hasil taksirannya. Sekian penjelasan dari Bunda Maya. Apabila Bunda ada salah, Bunda mohon maaf. Semoga kalian memahami. Boleh kalau yang tidak paham boleh bertanya ke Bunda Maya. Sekian penjelasan dari Bunda Maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.